Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi tentang pengukuran sumber kesehatan. Nah, dalam epidemiologi, untuk mengukur suatu permasalahan kesehatan atau data-data yang terkait dengan epidemiologi, itu sering menggunakan dengan 3 serangkai atau lebih dikenal dengan 3 serangkai ukuran epidemiologis, yaitu ada angka atau rate, rasio, dan proporsi. Nah, 3 ini disebut dengan 3 serangkai. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran dari data epidemiologis itu yang pertama adalah person atau terkait dengan seberapa banyak orang yang mengalami sesuatu peristiwa, terutama peristiwa kesehatan. Dan yang kedua adalah place atau faktor yang berkaitan dari mana orang-orang mengalami peristiwa tersebut atau tempat kejadian peristiwa tersebut. Nah, ini biasanya dibatasi oleh geografis, misalkan daerah, provinsi, RT, RW, kelurahan, dan sebagainya. Kemudian time atau waktu, yaitu periode kapan orang-orang tersebut mengalami suatu peristiwa. Kemudian yang pertama adalah tentang angka atau rate ya. Nah, angka atau rate atau purata ini adalah ukuran umum yang sering digunakan dalam analisis statistik, khususnya statistik kesehatan. Ini untuk menghitung total populasi di dalam suatu area yang mengalami suatu kejadian. Jadi ini hanya bisa menjelaskan data atau seberapa besar orang angka kesakitan tersebut. Jadi lebih spesifik ya. Jadi saya membandingkan antara suatu kelompok yang sehat dengan kelompok yang sakit. Nah, ini untuk mengukur angka kesakitan, kemudian angka kematian. Ini biasanya menggunakan rate itu tadi. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam rate ada penyusunan 3 elemen. Itu tadi jumlah orang, terus tempat, jumlah penduduk dari mana penderita berasal ya. Kemudian waktu atau periode di mana orang-orang terserang penyakit tersebut. Nah, apabila pembalang terbatas pada umur atau seks atau golongan tertentu, maka penyebut tersebut juga harus terbatas pada umur, seks, atau golongan yang sama. Misalkan pembilangnya adalah kejadian penyakit pada usia 1-5 tahun, maka total populasinya juga harus dibatasi dari usia 1-5 tahun. Total jumlah anak usia 1-5 tahun. Jangan sampai menyebutkan populasi usianya tidak sama dengan pembilang. Jadi antara pembilang dan penyebut itu harus sama. Nah, kita langsung saja ke contohnya nanti ya. Nah, ini untuk rumusnya, untuk incidence rate nanti dan sebagainya sampai belakang itu sebenarnya sama pada prinsipnya, yaitu apa yang kita cari itu incidence rate sama dengan jumlah kasus baru suatu penyakit selama periode tertentu dibagi populasi yang mempunyai risiko kali konstanta. Konstanta itu biasanya ditunjukkan dalam persen per mil atau 1000. Ini hanya untuk memudahkan kita dalam menghitung. Jadi konstanta itu sudah pasti angkanya ya, tidak bisa dirubah dengan yang lain-lain. Pokoknya kalau nggak persen per mil, 1000, 10.000 dan sebagainya. Nah, ini contohnya di Kecamatan X dengan jumlah penduduk tanggal 1 Agustus 2013 banyak 500 orang balita, di mana seluruh balita tersebut berisiko atau rentan terhadap penyakit campak.
ditemukan laporan penderita baru dari Puskesmas Kecamatan X, yaitu Januari 10 orang, Maret 15 orang, Juli 8 orang, September 12 orang, dan Desember 20 orang. Maka angka insiden rate penyakit campak adalah, atau IR, sama dengan semua jumlah kasus tersebut dijumlahkan, kemudian dibagi dengan total dari jumlah balita. Ya, jangan sampai nanti kalau ada soal misalkan sebanyak 500 orang balita dan di sini juga ada jumlah 1000 dari jumlah orang dewasa misalkan, nanti berarti yang digunakan adalah orang balita, karena yang kita cari atau yang ditanyakan adalah laporan penderita baru dari kasus balita tersebut. Jadi IR-nya sama dengan 10, itu kasus pada Januari, plus 15 pada bulan berikutnya, 8 sampai plus 20 dibagi total populasinya ya, dikali 100%, sama dengan 13%, atau 13 kasus per 100 penduduk balita. Nah, jangan lupa satuannya ya, nanti disebutkan. Nah, ini bisa menjelaskan. Jadi apabila kalian menemukan suatu kasus, kalian bisa hitung sendiri itu resikonya, misalkan 13 kasus per 100 penduduk balita. Jadi di mana ada dari 100 balita itu mengalami suatu kejadian sebanyak 13 kasus. Kemudian menentukan waktu atau saat timbulnya penyakit, penentuan insiden rate penyakit akut, misalkan gastroenteritis, kemudian cerebral hemorrhage dan sebagainya, itu tidak begitu sulit karena berhubungan waktu terjadinya dapat diketahui secara pasti. Nah, ini selalu dinyatakan dalam hubungan dengan periode waktu tertentu seperti bulan dan tahun dan seterusnya. Jadi jangan lupa selalu sebutkan waktunya karena harus terkait dengan kapan kejadian tersebut terjadi. Nah, ini kegunaannya untuk mempelajari faktor-faktor kejadian penyakit dari penyakit atau penyakit akut dan kronis atau penyebab penyakit ya, etiologinya. Kemudian makanya kenapa harus ada waktu, bulan, tahun dan sebagainya, karena nanti untuk mengetahui ke sini faktor-faktor kejadian akibat faktor-faktor penyebab kejadian penyakit tersebut. Misalkan kalau bulan Januari, oh ternyata sekarang musimnya penghujan, mungkin gastroenteritis itu karena faktor cuaca. Nah, nanti itu kalau pengen mengetahui ke situ harus dilakukan penelitian yang lebih lanjut lagi, misalkan apakah benar atau tidaknya. Kemudian untuk angka berikutnya adalah biasanya untuk menghitung angka kematian, angka serangan.